wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah SPD. Saya mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 dengan NIM 236600345. Saya guru di SMK Negeri 2 Sampang. Pada kesempatan kali ini, Selasa, tanggal 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023 dengan materi barisan geometri dalam kehidupan sehari-hari di kelas 10 jurusan APHP di SMK Negeri 2 Sampang. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar ke depan kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Ya. Untuk hari ini siapa yang sudah masuk? Masuk semua. Masuk semua. Dan Ibu juga melihat ya, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, dilihat dari kesiapan perhatian kalian, kalian sudah siap menerima materi hari ini. Mudah-mudahan semangat kalian akan terus berakhir nanti di saat jam terakhir pembelajaran. Untuk itu, Ibu akan kemarin Ibu sudah menjelaskan materi mengenai barisan geometri. Ada yang masih ingat apa itu barisan geometri? Coba Intan. Adalah dengan barisan perbandingan atau barisan selalu. Ya, di situ ada kata barisan dengan perbandingan atau rasio dengan siku yang selalu tetap. Jadi ada kata rasio yang selalu tetap. Jadi kalian ada rasio. Kemudian Ibu juga pernah menjelaskan sebelum dari barisan geometri ini ada yang namanya barisan aritmatika. Ya. Kemudian Ibu ingat lagi sekarang di sini apa rumus dari barisan geometri yang kemarin? Ya. Rumusnya adalah UN sama dengan A kali R pangkat N 1 dengan A sama dengan sudut pertama, R sama dengan rasio. Ya. Di mana rumus dari barisan geometri UN sama dengan ARN pangkat N dikurangi 1. Itu adalah rumusnya. Sekarang tadi ada barisan aritmatika dan barisan geometri.
berbeda yang tetap atau sama. Barisan geometri, barisan yang berban dengan atau rasio yang selalu tetap. Ya, di mana pada barisan aritmatika tadi dia mempunyai beda tetap, sedangkan barisan geometri itu dia mempunyai rasio yang tetap. Kemudian masih ingat rumusnya? Coba bisa dijawab. Barisan aritmatika adalah UN sama dengan A per huruf yang dikurangi 1 per huruf dari B. Sedangkan barisan geometri UN sama dengan A dari F per N. Ya, itu adalah dua rumus yang ada ya. Sekarang coba kalian perhatikan di depan ini. Ada yang bisa menegak di sini, itu ada dua barisan. Kalian diminta di sini untuk menebak manakah yang merupakan barisan aritmatika dan barisan geometri. Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Kalau yang atas merupakan barisan aritmatika karena mempunyai beda yang sama yaitu 3. Sedangkan yang bawah merupakan barisan geometri karena mempunyai rasio yang sama yaitu 2. Ya, pada ini ya di sini itu ada bedanya. Yang pertama di sini dia merupakan barisan aritmatika dengan bedanya itu adalah 3. Kemudian yang kedua ini adalah barisan geometri dengan rasionya adalah 2. Jadi alhamdulillah masih hapus dulu buat ya, semangat kalian semuanya. Lihat ya, coba kalian perhatikan di sini. Adakah yang bisa menjawab di sini berapakah rasio dan suku ke 10 dari barisan geometri berikut? Adalah 3, 9, 27. Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Rasionya 9 dibagi 3 dibagi 3. Suku ke 10 rumusnya A dikali N sama N minus 1. Jadi 3 dikali 3 pangkat 10 minus 1. Jadi 3 kali 3 pangkat 9. 3 pangkat 1 ke 9 kemudian 30 pangkat 10. 3 pangkat 10. Kalau 3 pangkat 10 itu berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 20 kali. Berarti kalau 3 pangkat 10 itu nilainya berapa? 59.049 ya. Luar biasa sekali untuk hitungan kalian hari ini ya. Sekarang untuk pembelajaran hari ini ya, kita akan membahas mengenai menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan geometri. Ini yang akan dibahas pada pagi hari ini ya. Di sini setelah kita mempelajari mengenai barisan geometri dalam kehidupan sehari-hari, apa manfaatnya kita belajar tadi mengenai barisan geometri dalam kehidupan sehari-hari? Ini manfaatnya. Yang pertama, kita bisa menghitung bakteri atau virus. Kalau seseorang sudah terkena penyakit, ada yang namanya bakteri atau virus, kuman. Kemudian yang kedua, di sini ada menghitung pertumbuhan penduduk. Kemudian ada juga menghitung keuntungan penjualan produk. Jadi kemudian bisa juga dicontohkan di sini adalah seperti pertambahan pengunjung dalam suatu tempat wisata atau pertambahan pengunjung dalam hotel. Banyak sekali manfaatnya kita belajar barisan geometri ini dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita terapkan. Sekarang kalian bisa perhatikan di sini ya. Ibu akan memutarkan sebuah contoh barisan geometri dalam kehidupan sehari-hari. Halo teman-teman, kita berjumpa kembali dengan media matematika. Kali ini kita akan belajar mengenai barisan geometri dengan menghitung pertumbuhan populasi suatu bakteri. Coba kita simak cerita berikut. Suatu bakteri membelah diri menjadi 2 setiap jam. Jika awalnya cuma ada 1 bakteri, berapa banyaklah bakteri setelah 3 jam? Awalnya 1 bakteri, maka setelah 1
jam membelah menjadi 2. Setelah 2 jam, setiap bakteri membelah menjadi 2, sehingga keseluruhan menjadi 4 bakteri. Lalu setelah 3 jam, keempat bakteri tersebut membelah, sehingga keseluruhan menjadi 8. Coba sama-sama kita lihat polanya. Satu, dua, empat, lima. Satu ada 2 angka 2 ada 2 angka 1. 4 ada 2 angka 2. 8 adalah 2 pangkat 3. Sudah tampak kan polanya? Oh, ternyata mudah kan? Nah, bagaimana kalau awalnya ada 2 bakteri semacam itu? Setelah 3 jam, bakterinya jadi berapa banyak? Awalnya ada 2, masing-masing membelah, masing-masing menjadi 2, sehingga keseluruhan ada 4 bakteri. Lalu setelah 2 jam, masing-masing membelah menjadi 2, sehingga keseluruhan ada 8 bakteri. Dan setelah 3 jam menjadi 16 bakteri. Ayo kita lihat lagi polanya. Adalah 2 kali 2 pangkat 4 adalah 2 kali 2 pangkat 1. 8 adalah 2 kali 2 pangkat 2. 16 adalah 2 kali 2 pangkat 3. Nah, pola ini kan dengan yang pertama tadi. Nah, kalau awalnya ada 4 bakteri, maka setelah 3 jam banyaknya bisa kita hitung. Dan pola ini 4 bakteri kalau benar adalah 4 kali 2 pangkat 3. Lalu menjadi 4 kali 2 pangkat 1. Lalu setelah 2 jam menjadi 4 kali 2. Nah, setelah 3 jam menjadi 4 kali 2. Bukan polanya ada 3 jam lagi. Oke, 4 adalah banyaknya bakteri awalnya. 0, 1, 2, 3 itu adalah lamanya yang pertama. Setelah 1 jam, setelah 2 jam, atau setelah 3 jam. Sedangkan 2 adalah rasio banyaknya bakteri setiap 1 satuan waktu. Jadi setiap bakteri bisa mengadili menjadi 2 setiap satu. Ya, kalau itulah tadi ya pengambilan dari contoh dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita terapkan nanti, di mana di situ kalian diminta untuk membuat pola dari suatu barisan aritmatika dari bentuk soal cerita yang ada. Sekarang dari bentuk soal cerita tadi kita ibu ambilkan misalnya di sini ibu punya kertas ya, punya kertas kosong ini ya. Ketika ini satu kertas, anggap ini adalah bakterinya. Ketika ini ibu lipat ya,
ibu lipat, maka dia akan menjadi berapa bidang di sini? Nah, ini jadi 2 kalian. Setelah dari yang kedua tadi ibu lipat lagi. Nah, maka ini akan menjadi sebanyak 4 bidang. Kalau misalnya untuk mendapatkan 64 bidang kertas, berapa kali kalian harus melipat kertas tersebut? 6 kali ya, ada 6 kali nanti untuk mendapatkan 64 bidang. Sekarang ibu ada soal. Nah, soal ini nantinya yang akan kita pecahkan ya dalam diskusi hari ini ya, mengenai sebuah pembelahan bakteri, di mana pada penelitian biologi setiap bakteri membelah menjadi 2 setiap 15 menit. Pada awalnya yaitu pukul 10 ada 4 bakteri. Jika setelah 1 jam 25% dari jumlah bakteri tadi mati, maka tentukan banyaknya bakteri pada pukul 11.15. Dari permasalahan yang ada ini, adakah yang bisa mengambil kesimpulan apa saja permasalahan yang dapat disimpulkan dari soal ini? Ada yang bisa? Bu, Ya. bakteri membelah menjadi 2 setiap 15 menit. Ya. Ada 4 bakteri di awal, setelah 1 jam mati sebesar 25%. Ya. Ada lagi? Ada. Ya. Betul sekali di sini ya. Untuk yang pertama di sini bakteri membelah menjadi 2 di setiap 15 menit. Kemudian pada pukul 10 ada 4 bakteri. Ada 4 bakteri. Berarti nanti ini kalian bisa menandakan 4 di sini itu apa? 4 di sini adalah suku pertama. 4 itu adalah suku pertama. Jika kemudian pada saat 1 jam bakteri itu mati sebanyak 25%. Nah, soal ini kemudian untuk menghitung ini kalian gunakan rumus apa nantinya? Barisan geometri ya. Masih semangat ya? Masih. Masih. Ibu kasih jawaban dulu, yuk. SMK Negeri 2 sama? Bisa. APAP? Yes. Ya. Masih semangat berarti ya. Di sini sebelum kalian diskusi, ibu nanti akan ngasih sebuah LMPD buat kalian ya. Silakan kalian kelompok ya. Kelompoknya itu sesuai dengan kelompok yang kemarin yang sudah ibu kasih. Berdasarkan heterogen ya kelompoknya, ingat. Masing-masing kelompok di situ nanti kalian menjawab sebuah soal pertanyaan dengan waktu itu 20 menit. Waktunya 20 menit. Untuk soal yang pertama bentuknya seperti ini. Nanti ada soal yang kedua di mana bentuknya tabel ini adalah soal yang kedua. Sebelum soal kedua itu kalian nanti diminta untuk mengisi tabel soal. Di sini ada langkah-langkah penerapannya. Kalau misalnya kalian di saat diskusi itu usahakan kalian kompak, karena di saat kalian diskusi dengan kelompoknya itu akan menilai kalian. Entah itu mulai dari kekompakan kalian, kemudian keterampilan kalian di dalam menyelesaikan soal ya. Ibu, nanti kalau tanya dan mereka itu. Misalkan kalau misalnya ada pertanyaan yang mau kalian tanyakan, boleh. Tapi ingat ya, angkat tangan itu satu-satu nanti mau ke kelompok kalian. Sambil dibuka bukunya, buku modulnya. Ya, mau tanya yang mana? Salah satu.
soal nomor 1. Saat kalian memulainya itu ya, berarti di sini ya, Mbak ya di sini pada menit 0. Di sini kan ada soal, di situ ada di lembar tadi pada menit pertama, di sini kan ada 4 ya. Berarti di sini barisan geometrinya ini adalah rumus dari UN sama dengan N-1 ya. Berarti di sini ya keduanya itu di sini 8, berarti di sini 8, sini 4 dia turunkan, kemudian di sini 2 pangkat 0, berarti di sini 2 pangkat 1. Kemudian di sini 16, di sini 4 turunkan, berarti di sini 2 pangkat 2. Kemudian ke bawahnya ini diisi, berarti di sini 32, berarti di sini 42. Nah, ini diturunkan ini dari 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Kemudian hasil yang terakhir di sini ini 64. Ini 64 sebanyak 3 ya. Nah. Dalamnya mau ditanyakan? Ini tidak ada. Sudah? Sudah ya? Waktunya sudah hampir kurang 2 menit lagi. 2 menit lagi. Kemudian yang sudah ngirim tugasnya di sini kelompok 2. Kemudian kelompok 4 sudah masuk ya. Kelompok 1 berarti 3, kelompok 3 berapa menit lagi? Kelompok 3. Sudah lagi. Ya, tunggu kita sampai disiapkan ya untuk mempresentasikan ke depan. Ya. Siapa yang maju? Anis sama Fahmi ya, silakan di depan. Kelompok yang lain sambil menyimak, kalian sambil menyiapkan pertanyaan yang akan ditanyakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kami dari kelompok 2 menyaksikan hasil dari kelompok 2. Pada penelitian biologi, setiap bakteri membelah menjadi 2 setiap 15 bit. Pada awalnya yaitu ada 4 bakteri. Jika setelah 1 jam 25% dari jumlah bakteri mati, maka tentukan banyaknya bakteri saat pukul 11.15. Yang di belakang kelihatan? Ya, Pak. Bisa diketahui jam 10 ada 4 bakteri. Setelah 1 jam 25% dari jumlah bakteri mati. Berarti dari jam 10 setelah 1 jam itu jam 11. Dan ditanya jam 11.15 ada berapa bakteri? Jawab, jam 10 ada 4 bakteri. Setelah 15 menit bakterinya menjadi 8, itu membelah menjadi 2 dikali 2. Setelah 15 menit lagi menjadi 16 bakteri. Setelah 15 menit lagi menjadi 32. Setelah 15 menit lagi menjadi 64. Di jam 11 ini 25% dari jumlah bakteri mati. Berarti 25% dari 64 bakteri ini mati. 25% dikali 64 bakteri. 25% ini 25 per 100. 25 dikali 64 1600 bagi 100. Karena sama-sama ada 0 atas bawah dicoret. Jadi 16 dibagi 1 ya 16 bakteri yang mati. Berarti dari 64 bakteri dikurangi 16 bakteri yang mati, jadi 48 yang hidup. Di sini jam 11.15 yang ditanya itu jam 11.15 ada berapa bakteri. Berarti setelah 15 menit lagi 48 bakteri ini membelah menjadi 2 lagi menjadi 96 bakteri. Ini 96 bakteri jawabannya. Itu bahasan dari kelompok 2. Ada yang mau ditanyakan? Ayo, ada yang mau ditanyakan dulu? Ya. Saya kurang paham. Silakan berdiri Mas Diri, biar kelihatan. Ya, silakan dibagikan apa pertanyaannya.
Nah, setelah 15 menit menjadi 8 itu membelah menjadi 2. Itu sama dengan dikali 2. Ya, ini berarti semuanya dikali 2. Ya. Ada yang mau yang kurang paham atau mau ditanyakan lagi? Ada? Tidak ada. Sudah cukup? Itu saja. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Bisa diakhiri. Sekian dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat kelompok berikutnya yang mau melanjutkan siapa? Kelompok berikutnya yang sudah siap maju presentasi yang kedua? Ya, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 3 akan memberikan hasil dari diskusi kelompok kami. Pertama, mengunjungi kabupaten mengikuti barisan PSK pada tahun 2014 tahapan pengunjung sebanyak 42 orang dan pada tahun 2016 sebanyak 198 orang. Pertambahan pengunjung hotel tersebut pada tahun 2020 tidak tahun ini. Pertambahan pengunjung 2014 sama dengan 1 sama dengan K sama dengan 42. 2016 U3 sama dengan 168. Yang ditanyakan pertambahan pengunjung di 2020 sama dengan 7. Jawab UN sama dengan AR pangkat 3 dan 1. Silakan dijelaskan. Pertambahan pengunjung kalau misalnya tulisannya terlalu kecil kalian bisa lihat di grup WA kan sudah dikirim sama kelompok. Ya, lanjutkan. Pertambahan pengunjung tahun 2014 atau disesuaikan dengan 21 A dengan 42. Pertambahan pengunjung tahun 2016 U3 sama dengan 168. Yang ditanyakan pertambahan pengunjung tahun 2020 adalah menentukan nilai R dengan menggunakan U3 sama dengan AR N-1. U3-nya 168 sama dengan A-nya 42 dikali R. Dan ini masih ditanyakan N 3-nya dimasukkan dikurangi 1. 168 sama dengan 42 dikali R pangkat 2. 168 dibagi 42 sama dengan R pangkat 2. 168 dibagi 42 sama dengan 4. Dan 4 ini diubah menjadi angka. Jadi angka 4 sama dengan R. UR jadi 4 angka 4 sama dengan 2. Jadi R-nya ini hasil R ini sama dengan 2. UN sama dengan ARN min 1. U7 sama dengan 42 dikali 2. 7 kurangi 1 sama dengan 42. 7 kurangi 1 6. Jadi 2 pangkat 6 sama dengan 42 dikali 2 pangkat 6 64. Jadi hasilnya 2688. Jadi pertambahan pengunjung tahun 2020 adalah sebesar 2688. Ada pertanyaan dari kelompok yang lain mengenai presentasi diskusi kelompok 3. Ada yang mau ditanyakan? Siapa yang mau ditanyakan bisa berdiri? Ya, silakan berdiri. Pertanyaan dari kelompok 2. Silakan diperhatikan. Kenapa kok nggak pakai U1 dalam mencari rasio pada soal nomor 2? Karena jika kita menggunakan U1, maka nilai R-nya atau nilai rasionya tidak penuh. Jadi di sini saya mencoba menggunakan U3.
3 dan nilai N-nya itu sama dengan 2. Ada lagi? Sudah, cukup. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, yang kelompok 3. Silakan. Bisa ditutup. Dari kelompok 3, kami itu warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu ada beberapa miskonsepsi tadi ya yang sudah dijelaskan dari beberapa kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah tampil semua ya ke depan. Sekarang Ibu saatnya ngasih mengenai miskonsepsi atau pertanyaan-pertanyaan tadi yang kira ada beberapa mulai dari nomor 1. Nomor 1 di situ ya, ini adalah soalnya ya. Pada soal di situ, pada penelitian biologi setiap bakteri membelah menjadi 2 di setiap 15 menit. Sekarang pada awalnya yaitu umur 10 ada 4 bakteri. Berarti Ibu bisa menandakan seperti ini. Anggap ini adalah 4 bakteri di sini. 4 bakteri masing-masing dia per 15 menit dia membelah menjadi 2. Nah, ini membelah menjadi 2. Kemudian dari sini nanti dia membelah lagi menjadi 2. Sampai di 1 jam itu, 1 jam di situ banyak bakterinya itu sebanyak 64. Nah, setelah itu dari 1 jam itu ada 25% dari 64 tadi itu bakterinya mati. Kemudian ditambahkan lagi berapa jumlah bakteri dari 11 15, berarti karena tadi sudah dikurangi kemudian nanti dikalikan lagi menjadi 2. Itu yang jawaban dari kelompok 1, kelompok 2 yang ditanyakan oleh kelompok 4. Kemudian untuk soal yang nomor 2. Untuk soal yang nomor 2 di sini pertambahan pengunjung sebuah hotel mengikuti barisan geometri. Pada tahun 2014 pertambahan pengunjung sebanyak 42 orang dan pada tahun 2016 sebanyak 168 orang. Pertambahan pengunjung hotel tersebut pada tahun 2020. Di sini menarik sekali. Tadi ada pertanyaan di situ, pertambahan kok bisa? Ya, itu menyelesaikannya menggunakan suku ke-7. Dan sementara di situ dari mana? Karena dilihatnya jadinya pada di sini. Pada tahun 2014 di situ menandakan itu adalah suku pertamanya. Suku pertama, kemudian ada 2016, 2014, kemudian 2016, 17, 18, 19, 20, ya. Kemudian ada, berarti di situ sudah pas ada 2 dari 2014 ke 2020 itu ada 7. Jadi kita bisa menggunakan rumus dari UN sama dengan ARN pangkat min 1. Jadi bisa kalian gunakan bentuk rumus itu di dalam menyelesaikan bentuk barisan aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Dari penjelasan tadi kita sudah berdiskusi secara bersama-sama. Sekarang Ibu minta kalian untuk menarik sebuah kesimpulan. Kesimpulan itu dimulai dari kelompok 1. Silakan yang mau menyimpulkan dari kelompok 1 siapa? Silakan berdiri. Dari kesimpulan barisan dengan hasil tetap dan UN tetap dengan UN sama dengan AR N di 1 dengan A sama dengan suku pertama dan N rasio. Dalam penyelesaian soal barisan geometri dalam kehidupan sehari kita bisa menemukan konsep dan dilakukan dengan memasukkan ke rumus UN sama dengan AM. Satu ya. Untuk kelompok 2 sama yang mau menyimpulkan? Ya, silakan berdiri. Dalam menyelesaikan soal yang berhubungan dengan barisan geometri dalam kehidupan sehari-hari harus lebih jelas. Membaca soal seperti apa yang diketahui dan ditanyakan, kemudian buat polanya baru masukkan ke rumus UN sama dengan AR, N, digabung dengan A,
sama dengan suku pertama dan F sama dengan rasio. Ya, itu kesimpulan dari kelompok 2. Kelompok 3, siapa yang menyimpulkan? Ya, silakan. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang memiliki rasio tetap berbentuk UN atau N-1 dengan A suku pertama N rasio. Langkah-langkah dalam menyelesaikan soal pada barisan geometri, pahami apa yang diketahui dan tanyakan beberapa pola atau konsep yang soal yang diketahui. Kemudian selesaikan dengan rumus barisan geometri. Analisis ya, kesimpulan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kesimpulannya hampir sama. Dimana di sini Ibu bisa menarik kesimpulan bahwasannya dalam menyelesaikan materi barisan geometri ini kita bisa membuat pola terlebih dahulu. Cara membuat polanya itu dari mana? Kita bisa melihat dari apa yang ada di soal itu. Kita cari dulu apa yang diketahui, kemudian apa yang ditanyakan, baru setelah itu kita masukkan ke rumus dari barisan geometri. Ini adalah barisan geometrinya dengan rumus yang kita peroleh di sini adalah UN sama dengan ARN di 1, di mana A di sini adalah suku pertama dan R itu adalah rasio. Rasio itu bisa diperoleh dari U kedua dibagi dengan U pertama. Nah, ini adalah kesimpulannya. Kemudian nanti Ibu minta kalian untuk penguatan mengenai refleksi ya. Silakan kalian isi angket ya. Angket ini silakan kalian isi, silakan kalian baca, buat konsekuensinya kalau isi paling di sini sebanyak 2 menit, 2 menit langsung selesai. Ini untuk angketnya. Saya isi angket nanti gua akan kasih tugas ya. Bisa tekan ya belakang. Pengisian angket silakan disilang atau silakan. Pengisian angketnya bisa dikumpulkan ya per kelompok nanti Ibu yang narik. Ini 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah isi semua. Dan untuk pertemuan berikutnya, Ibu akan membahas mengenai deret geometri. Dan sekarang kan baru 1, pertemuan berikutnya ada deret geometri. Silakan dibuka, kalian pelajari di manajer yang sudah Ibu berikan. Di situ ada, bisa dibaca atau kalian bisa download di internet. Kalau misalnya ada hal yang kurang kalian pahami dari rujukan tadi bisa ditanyakan nanti di pertemuan berikutnya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum yang ini? Tidak ada? Tidak ada. Baiklah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan ketua sedikit doanya. Pada hari ini mari kita berdoa bersama. Doa mulai. Bismillah.